istri memandikan suaminya atau suaminya memandikan sama-sama. Wah, wis itu resepnya itu. The New Star, information and entertainment. Nah, ya tersebarnya itu siapa yang menyebarkan? Apakah yang menyebarkan itu dari pihak penggugat misalnya, atau dari pihak pengadilannya? Itu dulu, karena kalau kasus perceraian itu kan urusan internal gitu kan. Kalau bisa negara itu menyatukan, memediasi kan gitu, bukan malah memperkeruh. Yang namanya orang mencari keadilan itu kemana aja boleh, selama itu sesuai dengan prosedur yang dijamin oleh negara. Jadi kalau Mbak Paula misalnya merasa terdolimi, merasa tersakiti, merasakan ketidakadilan, maka itu haknya Mbak Paula sebagai bentuk edukasi gitu. Jadi ngono ya ngono, tapi ya ojo ngono gitu. Kalau misalnya ya pasangan kita atau mantan pasangan kita ketahuan selingkuh misalnya, maka langkah yang paling tepat sebagai seorang laki adalah ya memproses hukum itu. Jadi di proses hukum itulah silakan Anda bersuara lantang, bersuara keras. Di meja pengadilan itulah silakan Anda sampaikan unek-unek. Tapi ketika di luar itu, sebagai seorang laki-laki nih, walaupun posisinya benar, maka dia menjaga marwah perempuan itu. Apalagi perempuan itu pernah melahirkan seorang putra. Gitu loh. Gitu. Karena ini ranah privasi. Nah sekarang akhirnya kan menjadi konsumsi publik sampai rekaman. Waktu saya dengarkan sih percakapan Paula yang direkam, tentu yang ngerekam siapa. Nah saya nggak bisa menuduh si fulan si ini, karena itu harus dibuktikan di hukum. Karena yang namanya perekaman tanpa izin atau lalu kemudian hasil rekaman itu diedar luaskan sampai ke publik, itu juga menjadi ranah pidana juga gitu. Saya menyesalkan sekali, apakah tidak cukup hukuman ketika seorang perempuan misalnya diputus atau digugat, kemudian pengadilan memutuskan bahwa telah berpisah, apakah tidak cukup sanksi itu gitu. Khusus itu kan seorang istri yang bangkang, tidak taat, ya pokoknya tidak taat, tidak ingin sama suaminya, terus kemudian dia berpaling dengan laki-laki lain, atau tidak berpaling, mungkin karena nggak cocok, saya bangkang keluar rumah. Nah itu nusus namanya, bangkang, pembangkangan. Nusus itu bukan berarti dikatakan perempuan ini selingkuh. Nusus itu dalam istilah nggak cocok lah. Kalau lebih ekstrim, perempuan ini bangkang. Karena nggak ada nusus itu, karena saya nggak cocok sama kamu, ya saya pergi dari rumah. Karena saya nggak cocok sama kamu, saya gugat kamu. Ada juga bangkang karena misalnya udah nggak cocok sama suaminya, lalu dia menjalin hubungan lama misalnya dengan si fulan misalnya, bisa dikatakan itu. Jadi selingkuh itu sendiri, nusus itu sendiri. Oh, gitu ya, beda. Saya tak tanya ya, selingkuh itu kan macam-macam. Ada selingkuh chat, betul. Ada selingkuh pertemuan, hanya pertemuan, makan, pelukan gitu. Ada selingkuh yang lebih berat lagi, yaitu berzina. Gitu loh. Nah makanya ini kategori apa? Ya saya nggak mau menjas. Yang pasti saya sangat menyayangkan urusan masalah ini sampai ada perekaman lalu beredar. Nah ketika ini rekaman ini beredar, maka itu sampai ila yaumil qiyamah itu ada rekaman itu gitu loh. Nah sedangkan Mbak Paula ini atau Mas Baim ini kan punya anak. Masa anaknya nanti mendengarkan rekaman ibunya yang marah sama itu? Nah itu harus
dihindari betul yang gitu-gitu itu. Humas itu menyampaikan, Iya. itu goblok itu humas gitu itu. Negara itu jangan terlalu ikut campur urusan masalah keluarga, urusan masalah privasi. Kalau mau diumumkan ya biarkan aja di pihak itu. Ngapain negara ngumumkan? Memang negara ini ngumumkan semua, pasti kan tertutup. Oke. Oh ada KDRT, yang KDRT siapa? Ada dugaan sih, Pak. Oh diduga, ya sudah silakan kalau memang ada KDRT, ya monggo silakan Mbak Paula untuk melakukan upaya hukum. Kita ini kan sebenarnya seperti sapi tank berjalan, tahu sapi tank? Sapi tank itu tempat pembuangan kotoran, berjalan, benar nggak? Cuma sama Allah ditutupi itu aja. Biar nggak kesebar, nggak bau ya. Iya biar nggak bau gitu. Makanya saya, aduh. Mungkin ini ya ujian Mas Baim juga, mungkin karena cemburu apa terlalu emosi sehingga meledak-ledak atau bagaimana. Kalau saya sih positive thinking aja, wong kalian masih muda. Bisa saja hari ini tidak berjodoh. Lalu di titik tertentu akhirnya berjodoh, bisa saja, nggak ada yang tidak mungkin. Jadi humas itu atau dalam hal ini pengadilan apa, gugat aja nggak apa-apa, laporkan aja. Kan ada tuh namanya ombudsman atau KY untuk memeriksa hakim-hakim atau memeriksa peradilan-peradilan yang menurut saya itu nggak benar gitu itu menyampaikan hasil putusan. Memang tak tanya nih, dari 1000 persidangan orang yang menggugat, humas ngumumkan nggak? Coba suruh umumkan aja tiap. Ini Pak, nama misalnya Haji Lolo, dia gugat istrinya karena dia sering mabuk-mabukan. Masa begitu? Ya, lebih ke... Ini salah ini, saya marah bener nih sebagai ketua umum BKN. Saya protes keras ini, nggak boleh begitu itu, nggak boleh. Terutama rekaman itu saya mendengarkan, nggak tahu itu yang rekam siapa, yang menyebarkan siapa, tapi saya miris saya. Jadi jangan menjadi orang sudah sejalurnya sudah benar ke pengadilan. Masalah perceraian itu kan sudah ada ranahnya. Ya sudah cukup di situ. Jangan melebar. Nanti yang asalnya baik akhirnya menjadi tidak baik karena hibah tadi itu. Itu kan hibah itu. Ya. Rekaman tentang pengakuan seorang perempuan lalu disebarluaskan. Oh, itu mencari kesalahan berarti ya. Itu hukumannya sama halnya memakai bangkai saudaranya sendiri. Itu hibah itu dari sudut pandang agama. Dari segi pandangan hukum positif Indonesia itu melanggar undang-undang ITE ya. Itu gitu loh. Beragama itu ada aturannya. Kalau misalnya kamu menemukan istrimu nakal misalnya, jika kamu masih cinta, akan nasihati dengan baik. Bukan diumum-umumkan, kan seperti itu. Kalau ternyata keterlaluan, maka puncaknya adalah ya kamu ceraikan. Berarti bukan jodoh kan itu. Lalu ketika ini karena mungkin nggak kuat, karena hidupnya ini di medsos, butuh dukungan netizen, aku yang benar, akhirnya melakukan kesalahan. Nah, misalnya ada dugaan ngerekam, itu kan salah itu. Salah itu, ngerekam lalu disebarluaskan itu. Kalau dia laki-laki yang ngerekam lalu dia bukan laki-laki menurut saya. Ya memang berat, cuman sejeblok-jebloknya ya udah diceraikan, ya udah selesai gitu loh, tanpa perlu menceritakan gitu. Kalau kamu menceritakan ke orang lain, berarti hidupmu itu masih amatiran, berarti masih ingin dilihat orang, gitu ya, masih ingin dianggap, oh orang suci, oh orang terdolimi, nah kayak gitu lah. Itu bukan berarti saya membenarkan perselingkuhan. Ya. Jadi begini, imam juga berpengaruh. Tapi kalau makmumnya memang nakal gimana? Jadi makmum dan imam ya sama-sama sama punya peranan penting gitu ya. Tidak boleh seorang perempuan misalnya, ya suami saya begitu, ya saya begini, nggak boleh begitu. Makanya ada falsafah dalam agama kita. Kalau imam salah bacaannya, maka makmum mengingatkannya. Bukan
imamnya ngono, ya aku malah ngono, wayahe roko melo roko, padahal salah. Paham ya? Ujian sebenarnya itu Pak di saat kita berumah tangga, Pak. Kalau kalian belum berumah tangga, alah ujiannya ringan. Makanya orang dikatakan imannya itu sempurna adalah ketika dia sudah menikah. Karena di situ terutama perempuan itu ya melahirkan, ngomong mulai kecil memang berat. Nah, kadang-kadang ujiannya seorang laki-laki itu belum tentu juga bisa mempertahankan ketika sudah melahirkan, sudah bewel-bewel, apalagi pas rumah tangga ini keuangannya trouble misalnya. Benges kurang, kerja kurang, perawatan wajah, itu alamat. Makanya ya kita kasih resep ya. Untuk menjaga rumah tangga, belajarlah seorang wanita itu tiap hari atau 3 hari sekali memandikan suaminya. Kalau teman-teman punya seorang istri yang bisa memandikan suaminya tiap 3 hari sekali atau 1 minggu, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Itu penting itu. Seorang istri memandikan suaminya atau suaminya memandikan sama-sama. Wah, wis itu resepnya itu. Setelah memandikan bukan mengkafani loh ya. Begini ya. Ketika Mbak Paula misalnya seorang ibu itu melahirkan. Seorang ibu itu melahirkan, Pak, walaupun dia salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Manusia ini, namanya manusia itu tak luput dari dosa dan kesalahan. Kalau misalnya nih, misalnya di video ini, lalu Mbak Paula nyamperin anaknya, misalnya, lalu anaknya nggak mau misalnya, lalu ini diekspos, ya goblok itu namanya. Yang namanya ujian itu macam-macam. Ya saya berdoa mudah-mudahan Mbak Paula diberi kekuatan, kesabaran, Mas Baim juga bisa diambil hikmahnya dari semua ini. Karena kalau Allah sudah mentakdirkan rujuk kembali, nah mau apa lagi kan? Kamu kalau rujuk jangan karena anak. Ini penting ini. Karena kadang-kadang rujuk karena anak pasti di belakang bermasalah. Tapi rujuklah karena cinta. Nah, karena dengan cinta itu pasti kalian akan membahagiakan anak dan membahagiakan cinta yang ada.